Mitos pria nakal terungkap. Apa sebenarnya daya tarik itu? Anda pasti pernah melihat video-video itu. Gambar mini yang gelap, judul yang provokatif, klaim berani yang mengatakan bahwa wanita diam-diam tertarik pada kekejaman, bahwa mereka lebih menyukai pria yang mengabaikan mereka, memperlakukan mereka dengan buruk, atau menyebabkan rasa sakit emosional. Beberapa bahkan sampai berpendapat bahwa penderitaanlah yang menciptakan hasrat. Lupakan semua itu, sekarang juga, karena gagasan itu bukan hanya salah. Itu adalah distorsi berbahaya dari psikologi manusia. Ia mengambil realitas emosional yang kompleks dan mengubahnya menjadi dongeng beracun, yang membingungkan pria, merusak hubungan, dan memberi penghargaan pada perilaku yang salah. Hari ini, kita akan mengganti dongeng itu dengan kejelasan, dengan sains, dengan perspektif yang akan secara permanen mengubah cara Anda memahami daya tarik. Kisah sebenarnya bukanlah tentang kekejaman, ini tentang sinyal. Dan kenyataannya, sebagian besar pria, hampir 87%, salah menafsirkan sinyal terpenting dari semuanya. Dalam video ini, saya akan membahas 3 kesalahpahaman fatal yang menciptakan apa yang disebut efek bad boy. Ini bukan opini. Ini adalah pola psikologis yang diamati dalam penelitian, teori keterikatan, dan dinamika kehidupan nyata. Pada akhirnya, Anda tidak akan melihat mitos bad boy dengan cara yang sama lagi. Lebih penting lagi, Anda akan memahami apa yang sebenarnya menciptakan daya tarik yang langgeng dan kuat. Kesalahpahaman nomor 1. Kepercayaan diri. Dicap sebagai kekejaman mari. Kita mulai dengan kesalahpahaman yang paling mendasar. Lihatlah archetype bad boy klasik. Dia tampak tenang, acuh tak acuh, dan stabil secara emosional. Suasana hatinya tidak naik turun berdasarkan apakah seorang wanita membalas pesannya atau menunjukkan minat. Jika dia tertarik, bagus. Jika tidak, dia tidak akan hancur. Dia hanya melanjutkan hidupnya. Sekarang bandingkan itu dengan stereotip pria baik. Dia perhatian, seringkali terlalu perhatian. Dia terus-menerus memeriksa ponselnya. Dia membaca ulang pesan. Ia berlatih apa yang akan dikatakannya. Keadaan emosionalnya sangat bergantung pada reaksi wanita itu. Secara psikologis, ia membutuhkan perhatian. Harga dirinya bersifat eksternal, bergantung pada validasi. Berikut adalah apa yang dilihat otak manusia ketika mengamati kedua pola ini. Pria pertama menunjukkan apa yang disebut psikolog sebagai kemandirian hasil. Rasa nilainya berasal dari dalam dirinya. Ini menandakan stabilitas emosional, tujuan, dan landasan internal. Pria kedua menunjukkan ketergantungan hasil. Nilainya diserahkan kepada orang lain. Ini menandakan ketidakstabilan, kecemasan, dan rasa lapar. Tetapi disinilah kesalahpahaman terjadi. Bagi pengamat yang takut akan ketergantungan, terutama seseorang dengan pertahanan emosionalnya sendiri, kemandirian hasil tidak selalu terlihat seperti kekuatan. Itu bisa terlihat dingin. Itu bisa terlihat acuh, tak acuh. Itu disalahartikan sebagai kekejaman. Dia tidak peduli. Jadi dia pasti tidak punya hati. Itu salah. Sinyalnya bukanlah saya menikmati menyebabkan rasa sakit. Sinyalnya adalah keadaan emosional saya stabil dan dihasilkan sendiri. Ini seperti perbedaan antara gunung dan penunjuk arah angin. Gunung tidak bergerak setiap kali badai datang. Bukan karena kejam, tetapi karena kokoh. Kekokohan itulah fondasi kepercayaan diri yang sebenarnya. Dan kepercayaan diri itu sangat menarik. Kesalahpahaman nomor 2. Drama disalahartikan sebagai gairah. Kesalahpahaman ini didorong oleh biologi. Pertimbangkan pola umum pria nakal lainnya. Pengejaran intens diikuti oleh penarikan diri secara tiba-tiba. 1 minggu perhatian, minggu berikutnya diam, panas, lalu dingin, dekat,
lalu jauh. Ini menciptakan ketidakpastian, dan ketidakpastian mengaktifkan salah satu sistem penghargaan otak yang paling kuat, penguatan intermiten. Ini adalah mekanisme yang sama yang membuat perjudian menjadi adiktif. Anda tidak tahu kapan hadiahnya akan datang, jadi otak Anda tetap terkunci dalam pengejaran. Ketidakpastian membuat hadiah terasa lebih berharga. Ketika seseorang tersedia secara intermiten, otak Anda melepaskan dopamin selama pengejaran. Dan inilah wawasan kunci yang sering dilewatkan banyak orang. Dopamin bukanlah zat kimia yang menimbulkan kesenangan. Itu adalah zat kimia yang memicu pencarian. Ia memicu antisipasi, obsesi, dan fokus. Sekarang muncul kebingungan yang dahsyat. Kecemasan akan ketidakpastian, stres, terlalu banyak berpikir, lonjakan emosi, bercampur dengan antisipasi yang didorong oleh dopamin. Sistem saraf salah mengartikan gejolak biokimia ini sebagai gairah romantis. Perasaan berdebar di perut terasa seperti hasrat. Pikiran obsesif terasa seperti cinta. Tetapi sebenarnya bukan. Itu adalah tanda-tanda sistem keterikatan yang diaktifkan oleh ketidakkonsistenan. Si pria nakal tidak secara sadar menciptakan gairah. Ia seringkali hanya tidak konsisten, menghindar, atau tidak terkendali secara emosional. Secara tidak sengaja memicu lingkaran neurologis primitif yang salah, mengartikan kekacauan sebagai nilai. Apa yang disebut sebagai kimia yang intens seringkali hanyalah stres, kesalahpahaman nomor 3. Batasan dianggap sebagai kekejaman. Disinilah pengkondisian sosial menimbulkan kerusakan terbesar. Banyak orang diajarkan bahwa bersikap baik berarti bersikap setuju, mengatakan ya, menghindari konflik, mendahulukan kenyamanan orang lain daripada integritas diri sendiri. Mari kita lihat skenario sederhana. Seorang wanita mengajukan permintaan mendadak. Itu merepotkan dan menguji batasan. Pria A berhenti sejenak, mempertimbangkan prioritasnya, dan dengan tenang berkata, "Saya mengerti, tetapi saya tidak bisa melakukannya malam ini. Saya sudah punya komitmen." Pria B merasa tidak nyaman mengatakan tidak. Dia khawatir akan dihakimi atau ditolak. Dia mengesampingkan kebutuhannya sendiri dan berkata, "Ya, tentu. Saya akan mengusahakannya." Pada saat itu, siapa yang terlihat lebih baik? Pria B. Tetapi mari kita lihat sinyal yang lebih dalam. Pria A mengkomunikasikan harga diri. Persetujuannya memiliki nilai karena dia mampu mengatakan tidak. Dia menunjukkan tata kelola internal dan kedaulatan emosional. Pria B mengkomunikasikan bahwa persetujuan lebih penting daripada integritas. Persetujuannya murahan karena didorong oleh rasa takut, bukan pilihan. Inilah kebenaran yang sering dilewatkan banyak orang. Daya tarik tidak dibangun di atas kepatuhan. Daya tarik dibangun di atas rasa hormat. Dan hampir mustahil untuk benar-benar menghormati seseorang yang tidak menghormati dirinya sendiri. Batasan yang kuat sering disalahartikan sebagai kesombongan atau kekejaman dalam budaya yang menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Tetapi batasan bukanlah kekejaman, melainkan kekuatan. Sinyal sejati di balik efek anak nakal. Jadi, apa yang menghubungkan ketiga kesalahpahaman tersebut? Bukan kekejaman, bukan drama, bukan kekejaman. Sinyal sebenarnya yang terus-menerus disalahpahami adalah stabilitas emosional. Stabilitas emosional adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Itu adalah kemandirian hasil. Itu adalah mempertahankan batasan tanpa permusuhan. Intinya adalah tetap tenang di bawah tekanan. Arketip bad boy terkadang menampilkan versi yang menyimpang dari hal ini. Seringkali melalui sikap acuh tak acuh atau menghindar. Tetapi daya tariknya bukanlah pada disfungsi tersebut, melainkan pada stabilitas yang tampaknya ia wakili. Tujuannya bukanlah untuk menjadi kejam,
Tujuannya adalah untuk menjadi utuh, untuk beralih dari ketergantungan ke ketenangan, dari kecemasan ke kepercayaan diri, dari menyenangkan orang lain ke integritas yang berprinsip. Daya tarik bukanlah tentang trik, ini tentang sifat-sifat, dan stabilitas emosional adalah sifat utama. Disinilah pekerjaan sebenarnya dimulai.